Assalamualaikum. Baik para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan masuk pelajaran analisis laporan keuangan. Di sini kita akan bahas kenapa pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, semakin berkembangnya dunia teknologi dan peradaban masyarakat, nah pertanggungjawaban tidak cukup dengan laporan secara lisan saja, namun perlu didukung dengan adanya laporan pertanggungjawaban secara tulis. Nah, penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Nah, terkait dengan tujuan dari laporan tersebut, maka tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Dan ada dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan. Nah, yang pertama adalah dari sisi eksternal. Nah, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja di dalamnya. Jadi laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD. Nah, yang kedua itu adalah dari sisi eksternal. Di sini, laporan keuangan pemerintah daerah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pres, serta pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Nah, yang merupakan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Jadi kita sini bisa menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat dilakukan. Selain itu juga laporan keuangan perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, laporan keuangan untuk transparansi. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu merupakan tuntutan publik di mana dia memiliki respon secara positif. Nah, perlu dilakukannya transparansi, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Nah, ini akan berdampak pada informasi untuk yang pertama membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan. Yang kedua adalah menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Yang ketiga adalah menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait. Dan keempat adalah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dan dengan pihak yang terkait. Selanjutnya di sini bahwa dalam penyajian laporan keuangan, salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu adalah di sini kita lihat pemerintah memiliki kewajiban yang memberikan informasi dalam bentuk pemenuhan hak publik. Contohnya itu adalah hak tahu, right top now, kemudian hak untuk diberi informasi, right to be informed, dan ketiga adalah hak untuk didengar aspirasinya ataupun right to be heard and to be listened to. Laporan keuangan yang dipublikasikan itu dapat kita lihat di koran ataupun situs pemerintah pada dasarnya adalah dia mengambil unsur informasi yang sangat berarti jika dilakukan analisis lebih seksama. Adapun secara garis besar tujuan dalam penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua adalah alat akuntabilitas politik. Yang ketiga itu adalah memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Tujuan pelaporan keuangan ini sebenarnya adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat
di mana bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Yang pertama itu adalah dapat menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan. Yang ketiga itu adalah menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Keempat, di sini adalah menyajikan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas di pemerintah daerah tadi. Yang kelima adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik dalam sifat jangka pendek maupun jangka panjang. Keenam di sini menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Kemudian tujuan laporan keuangan menurut IEAV ataupun 2000 adalah International Federation of Accounting Public Sector Community menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah, unit pemerintah terhadap pengolahan keuangan dan sumber daya yang dipercaya kepadanya, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dengan cara yang pertama, mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran. Yang kedua, memberikan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial. Yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai bagaimanakah pemerintah atau organisasi itu dapat membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya. Keempat di sini adalah mengidentifikasi apakah sumber daya yang diperoleh dan dimanfaat sesuai peraturan hukum dan peraturan kontrak. Nah, kemudian yang kelima di sini adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi, kemudian kemampuan ya pemerintah atau organisasi membiayai aktivitas dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. Yang keenam di sini ada tujuannya memberikan informasi bagaimana kondisi finansial keuangan pemerintah atau organisasi serta perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kemudian yang ketujuh, memberikan informasi agregat yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah ataupun organisasi dalam biaya layanan, efisiensi, serta prestasi. Nah, manfaat pelaporan keuangan pemerintah daerah di sini selain dari tujuan tadi kita dapat mengetahui manfaat. Tapi sebelumnya di sini bahwa kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Nah, penyebab lainnya itu adanya di sini adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, jadi kita lihat apa sih manfaat dalam penyajian laporan keuangan. Yang pertama adalah di sini memberikan informasi keuangan ya dalam menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait berhubungan dengan likuiditas dengan solvabilitasnya. Nah, yang kedua adalah memberikan informasi keuangan dan menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi, ya kan, yang telah ataupun akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah memberikan informasi perencanaan dan penganggaran. Kemudian keempat memberikan informasi keuangan untuk monitoring kinerja, kesesuaiannya dan peraturan perundangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang kelima di sini ada kita lihat memberikan informasi dan mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Yang pertama, dalam menentukan biaya programnya, fungsinya, dan aktivitasnya. Sehingga di sini kita mudah menganalisis dan melakukan perbandingan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian kita bisa membandingkan kinerja periode-periode sebelumnya. Yang B adalah yang kedua, mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan.
Yang C adalah untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan, ya, equity atau equality. Oke, kebutuhan informasi keuangan daerah di sini, siapa saja sih yang menjadikan pemangku kepentingan dalam informasi keuangan daerah? Nah, yang pertama adalah masyarakat dalam pembayaran pajak daerahnya. Nah, yang kedua adalah pemberi dan dana bantuan. Yang ketiga adalah investor. Yang keempat adalah pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah. Keenam adalah pegawai pemerintah daerah. Selanjutnya penyedia barang dan jasa. Dan yang ketujuh adalah DPRD. Kemudian kedelapan masyarakat pemilih, badan pengawas dan advokasi, lembaga politik, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga nasional, dan manajemen. Nah, jadi setiap pemangku kepentingan sini memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda terkait dengan informasi keuangan yang diberikan pemerintah daerah. Nah, kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah di situ antara lain yang pertama adalah masyarakat pengguna layanan publik memberikan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, yang kedua, kebutuhan kedua adalah masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan. Dan yang ketiga adalah kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat risiko berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah, baik dilihat dari likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah. Nah, kemudian keempat di sini adanya DPRD dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan di mana dia bisa melakukan fungsi dalam pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bisa atau kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara. Ya, kemudian manajer publish ini membutuhkan informasi keuangan di mana ini merupakan suatu komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan organisasi lain yang sejenis. Yang keenam adalah pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima dikaitkan dengan kinerja. Nah, kenapa sih perlunya dalam kita melakukan analisis laporan keuangan pemerintah? Yang pertama di sini adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai decision making, pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan publik. Nah, kemudian juga laporan keuangan ini sudah bersifat general persuasive. Artinya, lebih umum dan sederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak. Tetapi tidak semua pembaca dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Jadi, terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan, itu salah satunya adalah digunakan menganalisis laporan keuangan dengan analisis rasio keuangan. Nah, dampak dalam pelaporan keuangan yang buruk di sini adalah dengan analisis laporan keuangan ini bermanfaat jika laporan keuangan dianalisis dan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Nah, jika laporan keuangan yang publikasi buruk, artinya bahwa di sini laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian angka. Tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan, tidak tepat waktu dalam penyampaian, maka hal ini berdampak buruk bagi para pemegang, pengguna laporan, dan penyaji laporan keuangan itu sendiri. Nah, apa sih karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah? Nah, di sini kita lihat ya, pemerintah daerah itu berupaya dalam memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memiliki ciri-ciri yang pertama, relevan. Artinya, informasi dalam rembuk keuangan disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Kedua, andal, reliability. Jadi, informasi yang disajikan dalam keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Jadi laporan keuangan yang andal ini memiliki ciri-ciri yang pertama, disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, netral dalam penelitian. Oke, baik. Sekian dulu topik kita hari ini mengenai tentang analisis laporan keuangan ya, di mana membahas tentang pentingnya laporan keuangan pemerintah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.